10 keutamaan sholat duha dan pahalanya. Keutamaan sholat duha ada banyak sekali, terlebih masalah rezeki. Kebanyakan umat muslim melaksanakan salat ini karena punya keinginan atau ingin rezekinya dilancarkan oleh Allah. Pada dasarnya, salat duha merupakan salah satu salat sunnah yang dilaksanakan pada pagi hari, lebih tepatnya di waktu duha. Waktu ini adalah ketika matahari mulai naik dari peraduannya kurang lebih sebanyak 7 hasta sampai menjelang waktu zuhur. Meskipun begitu, ada beberapa anjuran yang menyebutkan bahwa salat duha ini lebih baik dilakukan pada akhir waktu duha. Dalam sebuah riwayat hadits dikatakan, salatnya banyak orang yang bertaubat adalah ketika berdirinya anak gamal karena teriknya matahari. Hari mukmin, meskipun baik awal waktu maupun akhir waktu, salat duha ini tetap mempunyai banyak keutamaan. Untuk pelaksananya pun tidak jauh berbeda dengan salat fardu pada umumnya. Dilakukan minimal 2 rakaat sampai maksimalnya sebanyak 12 rakaat. Dalam pengerjaannya, salat sunnah ini dimulai dengan membaca niat. Usoli sunatat duha rokataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat salat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Lantas, apa saja sebetulnya keutamaan yang dihadirkan dengan melaksanakan salat duha ini? Table of Contents. Diampuni segala dosa, dibuatkan rumah di surga, dicukupkan rezeki, terhindar dari sifat lalai, mendapat pahala sedekah, mendapat pahala haji, sunnah Rasulullah, bentuk taubat sesungguhnya, menjadi orang beruntung, dipermudah segala keinginannya. 1. Diampuni segala dosa. Dosa merupakan ganjaran yang kita dapat setelah melakukan kesalahan yang bertentangan dengan syariat. Biasanya, dosanya ini bisa berupa dosa-dosa kecil bahkan dosa besar. Pada dasarnya, manusia adalah tempatnya untuk berbuat dosa dan berbagai kesalahan. Baik yang disengaja atau tidak disengajai. Bahkan, banyak juga umat Islam yang tetap melakukan maksiat meskipun dirinya tahu bahwa yang dilakukannya bisa berdosa. Meskipun begitu, Allah adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Sebanyak apapun dosa hambanya, jika mereka mau bertaubat dan tidak mengulangi semua kesalahannya, maka dosa mereka pun akan diampuni. Apalagi, banyak sekali cara yang bisa mengantarkan umat manusia untuk menebus dosa-dosanya tersebut. Salah satunya dengan melaksanakan salat duha. Seperti yang disebutkan dalam hadits. Siapa saja yang membiasakan, menjaga, salat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hari. At-Tirmizi. Sudah jelas sekali, bahwasannya keutamaan salat duha bisa menjadi perantara Allah mengampuni dosa hambanya. Meskipun dosa itu sangat banyak, sebanyak buih di lautan Allah masih tetap bermurah hati untuk mengampuninya. 2. Dibuatkan rumah di surga. Semua umat Islam pastinya ingin masuk surga. Bahkan banyak orang yang berlomba-lomba melakukan kebaikan dan amalan soleh agar bisa mendapat jaminan surga dan bisa ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Salah satu keutamaan dari mengerjakan salat duha rupanya bisa menjadikan kita masuk ke dalam surga. Bahkan, dengan salat sunnah ini kita bisa dibuatkan rumah di sana. Hal ini sesuai dengan hadits. Barang siapa yang melaksanakan salat duha sebanyak 4 rakaat dan 4 rakaat sebelumnya, maka ia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Sahih Al-Jami, No. 634. Tak hanya dibuatkan rumah di surga saja, bahkan kita pun sudah pasti akan dibukakan pintu surga. Seperti yang dijelaskan dalam hadits berikut. Sesungguhnya di dalam surga terdapat sebuah pintu bernama pintu duha. Apabila kiamat telah tiba maka akan ada suara yang berseru, di manakah orang-orang yang semasa hidup di dunia selalu mengerjakan salat duha. Ini adalah pintu buat kalian. Masuklah dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari. At-Tabrani. 3. Dicukupkan rezeki. Di dunia, rezeki sangatlah beragam. Rezeki inilah yang bisa membantu setiap manusia untuk bisa hidup dengan nyaman. Meskipun begitu, rezeki ini pun tidak terbatas pada harta dan kekayaan saja. Melainkan kesehatan hingga keluarga yang soleh pun merupakan salah satu bentuk dari rezeki. Kebanyakan masyarakat seringkali meminta kecukupan rezeki. Hal itu bukanlah masalah, karena memang setiap manusia membutuhkan. Bagi Anda yang ingin mencukupkan rezekinya di dunia maupun di akhir, cobalah untuk rutin melaksanakan salat duha. Seperti pada hadits berikut, wahai anak Adam, janganlah engkau luput dari 4 rakaat di awal harimu, niscaya akan aku cukupkan untukmu rezeki di sepanjang hari itu. Hari. Ahmad. Dalam hadits dijelaskan, bahwasannya Allah akan mencukupkan rezeki seseorang yang mau melaksanakan salat duha 4 rakaat. Bahkan rezekinya akan terus mengalir di sepanjangan hari ketika paginya orang tersebut melakukan salat duha. 4. Terhindar dari sifat lalai. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mau bertaubat pada Allah, mengakui kesalahannya, dan tidak mengulangi kembali segala kesalahannya. Ketika kita melakukan kesalahan, maka wajib untuk kita bertaubat kepada Allah. Untuk melakukannya, Anda bisa dengan melaksanakan salat duha. Seperti dalam hadits berikut, tidaklah seseorang selalu mengerjakan salat duha kecuali ia telah tergolong sebagai orang yang bertaubat. Hari. Hakim.
Tak hanya itu, melakukan salat duha pun bisa menjadi tanda bahwa seseorang bukan termasuk orang yang lalai. Seperti hadits yang berbunyi, barang siapa yang salat duha 2 rakaat, maka dia tidak ditulis sebagai orang yang lalai. Barang siapa yang mengerjakannya sebanyak 4 rakaat, maka dia ditulis sebagai orang yang ahli ibadah. Barang siapa yang mengerjakannya 6 rakaat, maka dia diselamatkan di hari itu. Barang siapa mengerjakannya 8 rakaat, maka Allah tulis dia sebagai orang yang taat. Dan barang siapa yang mengerjakannya 12 rakaat, maka Allah akan membangun sebuah rumah di surga untuknya. Hari At-Tabrani. 5. Mendapat pahala sedekah. Seperti yang kita tahu, sedekah merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk bersedekah dan mendapatkan pahalanya. Bahkan, meskipun kita tidak punya banyak harta, namun banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bersedekah. Salah satunya dengan melakukan salat duha. Pasalnya, dengan melakukan salat duha kita sudah bisa mendapatkan pahala seperti bersedekah. Hal ini pun dijelaskan di dalam sebuah hadits yang berbunyi, hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah, mencegah yang mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan 2 rakaat sholat duha, hari Muslim. 6. Mendapat pahala haji. Haji, merupakan salah satu ibadah wajib yang dilakukan oleh umat Islam yang sudah mampu melaksanakannya. Bahkan, haji pun merupakan salah satu dari rukun Islam. Meskipun begitu, tidak semua orang bisa melaksanakan ibadah tersebut dan mendapatkan pahalanya. Hal ini dikarenakan, untuk melaksanakan ibadah haji perlu banyak hal yang harus dipersiapkan. Baik mental, hingga materi yang tidak sedikit. Meskipun demikian, ada satu cara yang bisa mengantarkan Anda untuk mendapatkan pahala haji. Salah satunya adalah dengan melakukan salat duha. Dalam salah satu hadits dijelaskan bahwasannya, dari Anasra, barang siapa yang mengerjakan salat fajar, subuh, berjamaah, kemudian ia, setelah usai, duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu ia salat 2 rakaat duha, ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Dari riwayat tersebut, sudah jelas sekali dikatakan bahwa orang yang duduk mengingat Allah lalu melakukan salat duha meskipun hanya 2 rakaat saja, pahalanya sudah sangat sempurna bahkan setara dengan pahala orang-orang yang melakukan haji juga umroh. 7. Sunnah Rasulullah. Seperti yang kita ketahui, mengerjakan segala hal perkara sunnah adalah kebaikan dan bisa mengantarkan kita untuk mendapat pahala yang banyak. Begitupun ketika mengerjakan salat sunnah duha yang mana merupakan salah satu sunnah Rasul dengan banyak keistimewaan dan kebaikan yang didapatkan. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh Mu'adzah, berapa rakaat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha? Dia menjawab, 4 rakaat dan bisa juga lebih, sesuai kehendak Allah. Riwayat tersebut menjelaskan bahwasannya Rasul senantiasa melaksanakan salat duha sebanyak 4 rakaat. Bukankah apapun yang dilakukan oleh Rasul adalah sunnah yang bisa dikerjakan oleh umatnya? 8. Bentuk taubat sesungguhnya. Seperti yang kita ketahui, manusia adalah tempatnya berbuat banyak kesalahan. Bahkan, dosa-dosa pun tidak luput dilakukan. Maksiat tetap dijalankan walaupun diri tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Ketika kita melakukan kesalahan dan dosa, maka langkah yang harus kita lakukan untuk mendapat rahmat Allah kembali tentunya dengan bertaubat. Taubat yang dengan sebenar-benarnya dan tentunya sungguh-sungguh. Ada salah satu keutamaan dan pahala ketika kita melakukan salat duha. Salah satunya adalah salat duha merupakan salah satu bentuk taubat kita kepada Allah. Hal ini sesuai dengan hadis yang berbunyi, hanya orang yang bertaubat yang memelihara salat duha karena salat duha adalah salatnya orang-orang yang bertobat. Hari Ibnu Huzaiman dan Hakim. 9. Menjadi orang beruntung. Siapa yang tidak ingin menjadi orang yang beruntung di setiap urusannya? Orang yang beruntung tentunya adalah orang yang sudah diridai setiap langkahnya oleh Allah. Tidak semua orang bisa mendapat keuntungan ini. Namun, Anda bisa mendapatkan keberuntungan dengan melakukan salat duha. Hal ini tercantum dalam sebuah hadits. Barang siapa yang berwudu, kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan salat duha, dialah yang paling dekat tujuanannya, tempat perangnya, lebih banyak ganimahnya dan lebih cepat kembalinya. Sahih Al-Targhib, 666. Hal itu menjelaskan, bahwasanya siapa saja yang melakukan salat duha, di masjid, maka ia akan dekat sekali dengan ganimah atau keberuntungan. 10. Dipermudah segala keinginannya. Keutamaan lain dari pelaksanaan salat duha ini adalah kita bisa dengan mudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Bukan menjadi rahasia, dan bahkan umat Islam pun percaya bahkan sudah terbukti bahwasannya salat duha bisa mempermudah hajat. Misalnya saja ketika kita ingin rezeki kita lapang, tubuh kita sehat, hingga didekatkan dengan jodoh sekalipun. Dengan melaksanakan salat duha, apa yang kita inginkan semakin dipermudah urusannya sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah.
Dengan catatan, salat tersebut benar-benar ditujukan untuk Allah. Dilakukan dengan ikhlas semata-mata hanya untuk mengharap ridha Allah. Jika Allah sudah ridha, maka apapun akan jadi lebih mudah. Dengan beberapa kelebihan dan keutamaan melaksanakan salat duha ini, tentu kita akan semakin sadar bahwasannya salat duha banyak mengantarkan kita pada kebaikan. Tak hanya kebaikan, namun juga pahala yang bisa mengantarkan kita menuju tempat terbaik di surga. Untuk itu, yuk biasakan diri mengerjakan salat duha, agar segala dosa diampuni, dan segala